sini aja. Ya. Oke Kak, sempat beredar. Munduran yang pernah. Oke, aman. Ini udah siap. Roll action. Tunggu, bentar. Oke Kak, sempat beredar nih beberapa hari kemarin gitu tentang postingan atau ciutan dari salah satu public figure gitu. Dia kan berbicara kalau dia tuh melihat anaknya menonton tontonan dewasa tuh Kak. Terus dia malah ikut nonton bareng gitu dan memperbolehkan. Hal itu menurut Kakak dari segi psikologis sendiri seperti apa Kak? Ya, jadi tanggapan saya ya secara psikologis tentang ada seorang artis yang memberikan respon yang positif, artinya respon yang tidak menjudge anaknya pada saat nonton tontonan blue film gitu kan, atau film porn lah gitu kan. Itu tanggapan saya seperti apa sih? Kita lihat dulu konteksnya ya. Jadi kita konteksnya dulu. Iya, itu aku udah mempelajari tuh statementnya. Itu bukannya menyuruh loh, bukan nyuruh loh, kalimatnya itu adalah apa namanya? Bukan membiarkan, tapi membuka open. Jadi open terhadap apapun yang anaknya lakukan, gitu loh. Jadi dibandingkan, karena kalimatnya tadi dibandingkan diam-diam, jadi dia membuat ya udahlah kalau memang kamu nonton, ayo diskusi, gitu loh. Bukannya kamu nonton dong, ini bagus loh tontonan ini, bukan gitu, bukan mengarahkan ke situ tuh kalimatnya. Mungkin, tapi tadi masyarakat bisa jadi mempersepsikan ia mengarahkan, menyuruh untuk nonton. Nah itu tuh. Saya ngeliatnya dari konteksnya adalah tujuannya pas lagi digali lagi diskusi itu ternyata adalah seks edukasi dalam hal ini dibanding diam-diam lebih bagus diskusi. Nah kalau konteksnya adalah mendampingi anak itu benar, tapi nggak nonton bareng ya. Artinya kalau sampai anaknya ketahuan nonton film porno, orang tua itu tidak berespon berlebihan. Itu penting nih, karena gini loh. Mungkin kita menabuhkan anak, pokoknya nggak boleh ngomong masalah seks gitu, nggak boleh ngomong sama sekali masalah itu. Tapi anak itu pasti akan mencari tahu di usia puber ya, di usia 10 tahun sampai dengan 14 tahun tuh prapuber gitu kan. Itu pasti keingintahuannya terhadap dirinya itu tinggi. Anak itu juga satu keingintahuannya tinggi, kedua karena tubuhnya mengalami perubahan, ketiga biasanya anak-anak cerdas itu ia ingin mencari tahu. Nah kalau komunikasi sama orang tuanya terbatas, maka yang ia cari tahu adalah melalui situs-situs yang salah gitu loh. Konteksnya apa dulu gitu kan? Konteksnya adalah sistem pendidikannya open. Oke. Kalau sistem pendidikannya open, kalau sampai anaknya ketahuan tidak direspons dengan kamu nih panik gitu, enggak, tapi responnya gimana? Tuh dia ngeliatnya gitu tuh, gimana? Oke kan? Oke, gimana nih? Gini. Anaknya malah menjadi malu gitu loh. Nah, saya tidak kalau konteksnya nonton bareng berdua, nah itu lain ya. Itu saya akan menyarankan untuk tidak seperti itu gitu loh. Tapi memberikan pendidikan seks yang tepat. Jadi tidak mendukung untuk hal seperti itu, gitu. Tapi memberikan pendidikan seks yang tepat. Caranya gimana? Jadi caranya adalah justru sebelum dia menonton, karena kalau tontonannya salah, apalagi di bawah umur salah nonton, tidak ada yang mengarahkan, itu fantasinya atau pemikirannya itu bisa macam-macam tuh, karena nggak ada yang nge-leading. Jadi pas lagi nonton ke gap nonton, karena bisa aja kan lagi lihat tiba-tiba ada nih atau teman yang ngirim. Kalau nggak di leading, tidak diedukasi atau orang tua yang manggil, kamu tahu nggak tontonan itu salah. Itu adalah perilaku orang dewasa yang sudah menikah. Mereka melakukan ini, perilakunya salah karena mempertontonkan tubuhnya. Nah, itu dikasih tahu gitu loh. Nah, itu jauh lebih baik ketimbang panik menghukum anak. Karena kalau sampai menghukum panik, efeknya pada saat dia dewasa, dia akan menjadi hal yang menakutkan. Bicara mengenai seks itu sendiri. Nantinya pada saat menikah akan menjadi traumatik sendiri kalau salah memberi informasinya gitu loh. Kita ingatkan dari hal tersebut ya. Kemudian sebaiknya pendidikan seks gitu loh, itu diberikan dari umur berapa sih gitu kan, dibanding anaknya kepo. Seks itu kan jenis kelamin ya, jadi artinya membedakan dia perempuan, female and male. Nah sebaiknya dari kecil diedukasi anak tentang masalah pendidikan seks. Pendidikan seks itu bukan how to making love, mohon maaf ya,
Pendidikan seks itu adalah menginformasikan perempuan begini loh bajunya, laki-laki begini loh bajunya, mainannya begini loh. Kalau perempuan tuh rambutnya panjang, laki-laki tuh rambutnya pendek. Nah, hal seperti itu diedukasi sejak kecil. Bahkan kalau bisa dari bayi ya. Jadi pas lagi dia buka baju, orang tua juga udah ngomong, maaf ya nak, adik kan anak perempuan, bajunya begini, gitu loh. Nah itu pendidikan seks sebenarnya, bukan how to making love, bukan, gitu loh. Nah ini pemahaman yang salah. Jadi orang tua udah keburu ketakutan karena memang udah pasti anak remaja pasti ingin tahu anatomi tubuhnya, udah pasti tuh. Makanya guru itu sebaiknya juga pada saat udah mulai remaja nih, udah mulai SMA kelas 1 atau SMP kelas 3, itu udah ada namanya pendidikan seks di sekolah dengan cara yang tepat. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan motong, membiarkan anaknya, enggak. Saya ngeliatnya sih kesatuan jalan ceritanya tuh tadi kayak gitu ya. Jadi anaknya nonton, ia tidak berespon yang negatif, justru bicaranya asik, gimana bro, gitu loh. Walaupun sebenarnya kekhawatiran itu ada. Dari mana tahu? Dari pada saat ngejelasin itu saya lihat ekspresi wajah itu ada sedikit kekhawatiran gitu loh. Jadi gimana bro, cuman gimana ya, dibanding anak yang gak open dibikin asik. Walaupun sebenarnya pastinya orang tua, aduh gimana ya anak nonton gitu loh. Jadi responnya lebih tenang gitu loh. Tapi kalau responnya panik, kamu nonton kayak begini, ya Allah gak tahu gak itu dosa, ini. Itu membuat anak jadi scare gitu loh, takut gitu loh. Nah efek dari takut itu dia mau cerita lagi nggak? Enggak. Pada saat nggak mau cerita, remaja nih saya kasih tahu ya, udah pasti dia akan bergabung dengan teman-temannya. Efek dari bergabung dengan teman-temannya, cari tahu dari teman-temannya juga remaja yang keingintahuannya tinggi. Efeknya apa? Dia cari tahu loh. Teknologi demikian luar biasa. Lebih parah lagi kalau tidak dituntun gitu loh. Jadi itu alasannya kenapa kalau nonton film ada pendampingan. Jadi harus selalu pendampingan. Bukan berarti nonton video porno bareng, enggak gitu loh. Jadi kita mungkin ngelihatnya secara holistik, jangan di-cutting, jadi salah persepsi jadinya gitu. Tapi kalau dari segi si anak sendiri, ada kemungkinan nggak sih Kak kalau dia bakalan enjoy, ya udahlah orang nggak apa-apa sama bunda gue ini gitu Kak? Itu kalimatnya saya dengar pada saat jalan ceritanya itu kan di kontennya YouTube ya gitu kan. Di wawancara itu kontennya sih anaknya malu. Jadi si anaknya itu pada saat bundanya santai, bunda apa sih? Jadi malu gitu. Jadinya gila, ibu saya tahu tapi tidak respon berlebihan, tapi kayak begini loh, yuk kita diskusi yuk gitu loh. Kamu mau nanya apa gitu. Jadi saya lebih ngelihat respons daripada bunda yang lebih tenang. Cuman packaging kalimatnya bisa salah persepsi nih orang-orang pas dengernya ya, karena nggak komplit ya kan, isunya isunya kemana-mana, jadi jalan ceritanya nggak komplit didengar, bisa salah persepsi. Image yang muncul, seorang artis menonton bareng, bahkan udah mulai nonton bareng gitu loh, ada kalimat seperti itu. Tapi pada saat saya ngelihat seluruhan kontennya gitu kan, bukan seperti itu jalan ceritanya. Jadi kalau anaknya nonton video porno gitu, bundanya tidak berespon berlebihan, berespon lebih tenang dengan ngomong, gimana bro, asik nggak bro, gitu loh, yuk diskusi yuk, nah gitu loh. Kalimat gimana bro, asik nggak bro, kalimat asik nggak bro memang itu hal yang tabu di Indonesia itu, waduh gitu kan. Itu hal yang kok bisa sih gitu kan, ya